wabarakatuh. Saya Cindy Amelia Dewi dari kelas Ekonomi Syariah E dengan NIM 401230131. Di video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal dalam perspektif Islam. Biasanya kan kita kalau ngomongin kebijakan fiskal konvensional itu fokusnya ke pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan negara. Tapi kita kayak lupa sama hal yang paling penting, yaitu tentang keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Nah, makanya konsep fiskal Islam itu sangatlah penting banget ya. Dalam Islam sendiri, tujuan fiskal itu tidak hanya cuma menstabilkan ekonomi, tapi juga buat menjaga keseimbangan harta di masyarakat dan memastikan nggak ada yang tertinggal. Jadi intinya konsep fiskal Islam hadir buat menjawab tantangan zaman sekarang di mana banyak banget masalah kayak ketimpangan kemiskinan dan krisis moral dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah sebagai fondasi. Kalau kita lihat ke belakang pada zaman Rasulullah SAW, sistem fiskal itu udah ada. Kayak penerapannya tuh zakat, jizyah, kharaj, dan ghainimah. Semua itu dikelola dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Tujuannya itu bukan cuma pemasukan negara, tapi juga memastikan harta bisa berputar di semua lapisan masyarakat. Jadi nggak ada tuh kayak yang makin kaya, yang makin miskin gitu loh. Kayak yang kaya, yang miskin gitu nggak ada. Terus prinsip ini menjadi landasan utama bagi negara kita dalam mengatur keuangan publik. Nilai-nilai ini tuh masih relevan banget, bahkan bisa diterapkan di zaman sekarang. Dan yang selanjutnya peran BUMN sebagai sumber daya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, peran ini kita bisa lihat dari badan usaha milik negara. BUMN itu ibaratnya kayak tangan negara dalam mengelola sumber daya penting kayak listrik, minyak, dan transportasi. Dalam konsep Islam, hal-hal kayak gini termasuk kepemilikan umum. Jadi hasilnya itu harus balik ke masyarakat, bukan cuma keuntungan segelintir orang saja. Kalau BUMN itu dikelola dengan amanah dan transparan, bisa banget jadi alat buat mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada juga integrasi siswa versus pajak nih. Nah, sekarang kita bahas yang sering banget dibandingkan antara ziswaf dan pajak. Ziswaf itu singkatan dari zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Semua itu berasal dari keimanan dan rasa tanggung jawab sosial sebagai umat manusia, umat muslim maksudnya. Sementara pajak sendiri bersifat wajib berdasarkan hukum negara. Nah, dua-duanya itu punya tujuan yang sama sebenarnya, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Kalau keduanya itu bisa diintegrasikan dengan baik, sistem fiskal itu bakal lebih efektif dan adil. Contohnya di beberapa negara Islam, dana zakat dan pajak sudah dikelola bareng, jadi hasilnya itu bisa langsung menyentuh ke masyarakat miskin dan sektor produktif. Inilah yang disebut dengan model integrasi fiskal Islam, gabungan antara nilai spiritual dan sistem ekonomi modern. Yang terakhir kita akan membahas tentang studi kasus dan kesimpulan dari materi ini. Contohnya kita bisa lihat dari masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah itu udah punya program bantuan sosial. Tapi kalau dana zakat dan pajak bisa diintegrasikan, efeknya itu bakal jauh lebih besar dan tepat sasaran. Misalnya itu dana zakat bisa difokuskan buat pemberdayaan ekonomi umat kayak modal usaha kecil untuk pelatihan kerja. Sementara pajak bisa bantu untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Jadi dua instrumen tersebut itu saling melengkapi. Dan untuk kesimpulannya sendiri, kebijakan fiskal Islam itu bukan cuma soal uang saja, tapi juga soal nilai keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Dengan prinsip Islam, ekonomi tidak
cuma tumbuh tapi juga menumbuhkan buat semua lapisan masyarakat. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.